Selamat datang, perkenalkan nama saya Dava Dodi Saputra dengan NIM 2200302002. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang pertama adalah identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis dengan kriteria yang pertama yaitu dengan identifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil yang saya dapat mencakupi yaitu menyelesaikan masalah dan yang kedua memberikan kenyamanan. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasil yang saya dapat yaitu terdapat keunggulan dan keadaan. Kemudian untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi yaitu dengan tahan lama. Kemudian mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha dengan kriteria tren yang diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Hasil yang saya dapat tren lingkungan strategis yaitu dengan kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Dan yang kedua yaitu kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan teknologi lama. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi bisnis atau peluang bisnis, Dengan hasil yang saya dapat yaitu dengan sarana dan prasarana, kemudian SDM, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, dan yang terakhir adalah teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan suatu produk dan jasa, hasil yang saya dapat yaitu kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Untuk identifikasi yang selanjutnya adalah karakteristik personil wirausaha. Untuk kriteria pengalaman industri sebelumnya, pengalaman industri yang saya dapat hasilnya yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua pengalaman mengatasi masalah. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah mengidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Dengan hasil yang saya dapat adalah kewaspadaan terhadap suatu masalah. Dan kriteria selanjutnya adalah jaringan sosial. Hasil yang saya dapat dengan jaringan sosial dapat memberikan keuntungan yaitu hubungan yang kuat. Kemudian kriteria langkah-langkah kreativitas. Hasil yang saya dapat dalam langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah evaluasi. Kemudian membangun ide-ide bisnis. Kriteria praktek brainstorming, hasil yang saya dapat dalam praktek brainstorming yaitu yang pertama adalah menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu, pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Dan untuk hasil yang selanjutnya adalah freewheeling. Freewheeling itu apa? Freewheeling itu yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide, dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarahkan pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Kemudian ada kriteria tentang fokus grup, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah fokus grup yang saya dapat yaitu membantu menghasilkan ide-ide dan tindak lanjut brainstorming. Kemudian kriteria library and internet research, hasil yang saya dapat yaitu sosial media, viral, and networking. Dan untuk area fungsi atau bidang yang saya tekuni ini adalah saat ini semakin banyak coffee shop atau kedai yang bertemakan outdoor atau semi outdoor, di mana saya akan membangun coffee shop tersebut dengan
berkonsep outdoor ataupun semi outdoor yang sedang diminati oleh masyarakat dan yang sedang marak dipergunakan konsepnya. Dan khususnya coffee shop saat ini, bidang F&B ini sangat marak digemari oleh masyarakat. Makanya sehingga saya berpikir untuk membuka peluang usaha atau jasa produk ini, ya coffee shop yang sedang digemari oleh masyarakat. Berikutnya adalah buku kerja yang kedua, membangun usaha yang efektif. Baik. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya dengan kriteria nama produk atau jasa yang saya gunakan, yaitu dengan menjual kopi dengan nama produk kopi 3 arah. Kemudian 1.2 deskripsi produk dan jasa. Deskripsinya adalah ini adalah coffee shop menyajikan makanan dan khususnya minuman kopi dan non kopi, dan juga kami menyediakan berbagai cemilan. Kemudian 1.3 bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan yaitu tersedia satuan dalam satuan dan juga bentuk paket atau bundling. Kemudian mengidentifikasi target pasar. Target penggunaan atau klien yang saya dapat adalah pemasaran massal, pemasaran tidak diferensiasi. Kemudian target lokasi pemasaran. Untuk target lokasi pemasaran yaitu dengan melalui distrik, sekitar distrik saja, karena kalau sesuai dengan provinsi untuk minuman, untuk di bidang F&B kita belum bisa menjangkau. Kemudian identifikasi alasan pengembangan produk dengan kesenjangan produk atau jasa yang saya hasilkan, yaitu yang pertama adalah akses yang sangat mudah karena nantinya coffee shop saya akan berletak di Jakarta Selatan, yaitu di pusatnya kota Jakarta dan pusatnya di mana masyarakat akan mencari hiburan di luar kehidupan pekerjaan. Kemudian kualitas yang saya gunakan menggunakan produk-produk yang terbaik, produk-produk yang premium sehingga tidak merugikan customer dengan rasa yang nikmat. Dan untuk selanjutnya 3.2 peluang usaha, peluang pasar. Dan untuk 3.2 peluang pasar yang saya hasilkan adalah yang pertama penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Dan yang kedua adalah pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Dan untuk pengembangan fitur spesial, tujuan produk atau jasa dan penggunaan, hasil yang saya dapat adalah yang pertama produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dapat dibeli konsumen berulang kali. Dan yang kedua adalah produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan beberapa opsi dalam kategori produk belanja. Kemudian yang ketiga adalah produk khusus. Produk khusus ini adalah biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Selanjutnya adalah fitur-fitur. Fitur utama adalah saya menjanjikan kepada customer bahwa kualitas minuman yang saya buat, makanan dan minuman produk atau jasa yang saya sajikan adalah barang-barang yang premium. Kemudian manfaat produk atau jasa yang saya dapatkan yaitu manfaat kenyamanan dan manfaat keamanan. Kemudian rehabilitas produk atau jasa. Hasil yang saya dapat adalah yang pertama ruang lingkup rencana, yang kedua adalah waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis. Kemudian personal branding tim konsultan. Hasil yang saya dapat adalah sertifikat dan pengakuan masyarakat. Untuk kualifikasi tim saya adalah level kerangka kualifikasi 1-9.
kita lanjut ke buku kerja yang ketiga, membangun usaha yang efektif. Di sini saya akan menganalisa kelayakan usaha dengan produk saya yaitu kopi susu dengan brand Kopi Tiga Arah, dengan analisa kekuatan ide bisnis saya dengan nilai 3. Yang pertama 1.1 yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Poin yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan berpotensi tinggi. Yang kedua, menyelesaikan masalah berpotensi tinggi. Kemudian mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berpotensi tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir berpotensi rendah. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensi tinggi. Kemudian poin sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berpotensi rendah. Dan untuk 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Dalam poin pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berpotensi tinggi. Di mana mereka dapat menentukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi sedang. Dan untuk poin kedua, kelayakan target industri. Dengan kelayakan target industri ini saya mendapatkan nilai 6, yaitu dengan 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitor yang saya dapatkan adalah banyak, yaitu berpotensi rendah. Dengan tahap siklus hidup industri, fase tumbuh cepat dengan potensi tinggi. Kemudian tingkat pertumbuhan industri bidang ini berpotensi tinggi, pertumbuhannya tinggi. Kemudian pentingnya produk dan layanan industri terhadap pelanggan sebaiknya dimiliki dengan potensi sedang. Margin operasi industri dengan potensi tinggi. Dan 2.2 daya tarik dan target pasar konsumen. Dengan poin identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan teridentifikasi berpotensi tinggi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya mungkin atau tidak bisa menciptakannya dengan potensi sedang. Daya beli pelanggan dengan potensi tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru berpotensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar dengan potensi tinggi. Dan analisa kelayakan organisasi. Poin ketiga 3.1 kecakapan atau prowess management. Poin yang pertama yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri memiliki potensi tinggi. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru diusulkan dengan potensi tinggi. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan potensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan potensi tinggi. Dan kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru berpotensi sedang. Karena itu dengan analisa kelayakan organisasi ini saya mendapatkan nilai 6. Kemudian kelayakan finansial. Kelayakan finansial 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Ya, poin pertama adalah modal ekuitas berpotensi tinggi, modal utang berpotensi sedang, dan modal khusus berpotensi sedang. Dengan demikian hasil 4.1 dan kita lanjutkan dengan 4.2.
Karakteristik ekonomi industri dengan potensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi tinggi, nilai perusahaan dengan berpotensi tinggi. 4.3 Daya tarik dan finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis berpotensi tinggi, proyek pendapatan berpotensi tinggi, keuntungan ketidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu berpotensi sedang. Dengan demikian, hasil yang saya dapat untuk kelayakan finansial nilainya yaitu 8. Untuk poin kelima, potensi keseluruhan. Dengan demikian, kita simpulkan pada bagian 1, kekuatan ide bisnis, saya mendapatkan poin 3. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, mendapatkan poin 6. Dan untuk bagian ketiga, kelayakan organisasi, saya mendapatkan poin 6. Bagian 4, isu finansial, mendapatkan poin 8. Dengan poin keseluruhan, yaitu 23. Sekian penjelasan dari saya tentang buku kerja 1, 2, dan 3 untuk membangun usaha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera.